Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Keren dan Melempang. Perkenalkan, nama saya Emonita, NIM 1911006, Prodi Pramuwisata Budaya dan Keagamaan semester 6, mata kuliah Manajemen Pariwisata. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal UTS dan jawabannya. Soal nomor 1, coba saudara jelaskan apa hubungan manajemen pariwisata dengan kemajuan perkembangan pariwisata di Indonesia. Jawaban nomor 1, dari manusia yang melakukan wisata sebagai konsumen, yaitu pihak-pihak yang melakukan perjalanan wisata atau wisatawan, dan manusia sebagai produsen, yaitu pihak-pihak yang menawarkan produk dan jasa wisata. Sehingga aspek manusia salah satunya berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata. Hubungan perkembangan pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi, dan pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran, karena perkembangan pariwisata secara menyeluruh diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata itu sendiri. Soal nomor 2, coba berikan contoh manajemen pariwisata yang ada di lapangan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 2, dapat meningkatkan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. Contohnya di wisata dermaga Kereng Bangkirai. Wisatawan yang berkunjung dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuka warung-warung kecil dan juga menyediakan berbagai macam wahana wisata yang dapat disewakan oleh wisatawan yang berkunjung. Wahana wisata yang ada di dermaga Kereng Bangkirai yaitu sepeda bebek air, susur sungai, wisata perjalanan ke Batu Ampar, dan masih banyak lainnya. Soal nomor 3, coba jelaskan manfaat dari mempelajari manajemen pariwisata. Jawaban nomor 3, manfaat dari mempelajari manajemen pariwisata ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan. Bagi kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi sangat bermanfaat supaya tahu fungsi dari manajemen pada bidang pariwisata. Selain itu juga kita mendapatkan manfaat dari mempelajari manajemen pariwisata untuk menambah ilmu pengetahuan dari pariwisata itu sendiri. Karena dengan mempelajari manajemen pariwisata agar memiliki kemampuan belajar dan mendapatkan pengalaman supaya bisa mengembangkan tempat-tempat wisata yang memiliki potensi. Soal nomor 4, apa strategi yang dapat saudara promosi dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dunia pariwisata? Jawaban nomor 4, strategi yang dapat dipromosi adalah strategi pemasaran, yaitu promosi wisata salah satunya yang ada di Kota Palangkaraya yang berada di wisata dermaga Kereng Bangkirai yang sangat diminati oleh masyarakat setempat yang berada di sekitar Kota Palangkaraya maupun di luar daerah Kota Palangkaraya yang berkunjung ke wisata tersebut. Oleh karena itu, saya berinisiatif mengambil strategi pemasaran karena yang saya lihat tidak hanya di hari libur, namun di hari-hari biasa wisata dermaga Kereng Bangkirai selalu ramai setiap sorenya. Soal nomor 5, jelaskan mengenai analisis manajemen pariwisata pada jurnal yang telah kalian dapatkan. Jawaban nomor 5, jurnal yang telah kami dapatkan berjudul Manajemen Pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, atau Studi pada Objek Wisata Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Dinporaper masih belum optimal. Masih ditemukan kendala maupun permasalahan pada setiap tahapannya. Permasalahan pada tahapan perencanaan yaitu pegawai tidak memahami visi, pendataan usaha pariwisata minim, anggaran terbatas, dan belum ada mekanisme pengendalian atau monitoring. Pada tahapan perorganisasian, terdapat beberapa permasalahan, antara lain mekanisme perekrutan pegawai yang tidak jelas dan asal-asalan. Pengawasan yang dilakukan hanya sebatas kontrol terhadap pendapatan,
Kemudian pengawasan terkendala jumlah pada spesialisasi kerja, serta alur koordinasi berjenjang membuat proses koordinasi kurang efektif. Permasalahan dalam tahapan implementasi program antara lain daya tarik destinasi wisata belum menarik kunjungan wisatawan, jumlah dan kondisi fasilitas wisata kurang memadai, TIC kurang efektif, jumlah dan kualitas akomodasi kurang memadai, angkutan umum belum memiliki jadwal keberangkatan yang pasti, kompetensi pegawai minim, penyelenggaraan diklat, sertifikasi dan pendidikan sadar wisata minim, belum ada kerjasama dengan pihak swasta, dan promosi wisata belum maksimal. Pada tahapan pengawasan, beberapa permasalahan pada tahapan pegawai yang terbatas, serta belum ada pencapaian atau prestasi sektor pariwisata yang membanggakan. Sekian penjelasan soal UTS serta jawabannya, dan saya akhiri dengan Pramasanti dan Sahe. Om Santi 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 Om Sahe.